Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Bupati, pimpinan, dan seluruh anggota yang saya hormati, saya yakin dalam benak kita semua pasti bertanya-tanya, jang naon ieu perda teh? Apa tujuan ini perda? Naon manfaatna perda ini? Saya yakin pasti bertanya-tanya. Izinkan saya untuk menyampaikan 3 poin penting mengapa perda ini harus ditetapkan, harus dilaksanakan. Pertama, alasan kenapa perda ini menjadi penting. Pak Bupati, visi Bapak Bupati adalah mubarokah, maju, unggul, berbudaya, dan berkah. Di dalam visi Pak Bupati mubarokah, setidaknya ada 2 indeks kinerja utama yang harus dicapai oleh Pak Bupati selama 5 tahun ke depan. Pertama, indeks pemajuan kebudayaan. Yang kedua, indeks kualitas lingkungan hidup. Bagi kami, urusan kebudayaan dan lingkungan hidup bagaikan sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Pak Bupati. Karena semua sistem pengetahuan kebudayaan kita itu dilahirkan dari hasil interaksi dengan lingkungan hidup. Kalau saja kita ingin terhubung dengan manusia di masa lalu, kita belajar sejarah. Kalau politik itu menghubungkan manusia dengan negara, maka kebudayaan sesungguhnya segala sesuatu yang menghubungkan kita dengan lingkungan hidup sekitar. Jadi hemat saya, bagi saya secara pribadi Pak, mustahil Kabupaten Sukabumi kalau bisa tercapai Sukabumi mubarokah, kalau indeks pemajuan kebudayaan dan lingkungan hidupnya tidak ditingkatkan. Jika saja kita bertanya, apa sih kebudayaan Kabupaten Sukabumi? Bagi saya jawab sederhana saja. Lamun hayang apal kebudayaan Sukabumi nya tingali fakta hari ini. Gunung nukuduna kayan malah dituaran, gawir nukuduna awian malah jadi perumahan, Cinyusu nukuduna rumaten malah diboran, walungan kuduna dirawat malah jadi tempat runtah, basisir nukuduna dijaga malah ditugaran. Itu fakta. Dan hasilnya longsor, banjir, pergeseran tanah di mana-mana, itu adalah kebudayaan masyarakat Sukabumi hari ini. Dan saya kira kebudayaan harus mengambil alih. Kebudayaan harus mengambil bagian dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Perda Patanjala ini salah satu tujuannya adalah merevitalisasi nilai-nilai kebudayaan di masyarakat Kabupaten Sukabumi agar kembali memiliki kesadaran, terlibat kembali dalam upaya pemulihan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, Pak Bupati, target RPJMD Kabupaten Sukabumi di periode 2025-2029 dalam rangka pencapaian RPJPD 2025-2045, RPJMD sekarang itu adalah tahapan pondasi. Nah, pondasi dalam perspektif kami, dalam pemahaman kami adalah upaya untuk meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Nah, sementara jika kita melihat di dalam lampiran RPJMD Kabupaten Sukabumi, luas kawasan lindung kita itu hanya 12%, dengan kawasan perlindungan setempatnya 0,8%. Kawasan budidaya 88%. Faktanya, longsor, banjir, pergeseran tanah terjadi hampir di semua kecamatan. Berarti itu membuktikan kawasan lindung yang 12% ini sudah tidak cukup untuk menopang kawasan budidaya di Kabupaten Sukabumi. Sehingga saya kira agenda perda ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perluasan kawasan lindung tadi, tapi dengan pendekatan pengetahuan tradisional atau pendekatan kebudayaan. Saya yakin, saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat memang harus terus ditingkatkan. Produktivitas melalui agroindustri, pariwisata, dan produksi-produksi lainnya harus ditingkatkan. Kita setuju. Tetapi kita juga harus sadar bahwa apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk kepentingan masyarakat yang hidup hari ini saja, tetapi kita harus memikirkan masa depan yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kita ingat falsafah Sunda yang dipangpang di depan Botani, kalau kita kunker ke kota Bogor itu ya, pas di Lawang 9 itu di situ tertulis, Tinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Falsafah Sunda itu mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang terjadi hari ini adalah warisan orang tua kita di masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini
adalah warisan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Dan saya kira Perda Patanjala ini adalah semacam upaya untuk memastikan, memberikan jaminan atas apa yang dibangun oleh kita di hari ini itu tidak hanya untuk kepentingan masyarakat yang hidup sekarang, tetapi memastikan memberikan jaminan hidup layak, sejahtera, tentram untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu poin kedua. Poin ketiga, kita masih ingat Pak Bupati ketika Pak KDM Gubernur hadir di ruang sidang paripurna ini pada saat hari jadi Kabupaten Sukabumi. Beliau sering menyatakan bahwa tata ruang Kabupaten Sukabumi kudu dibalikkeun deui kana kabuyutan. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi harus dikembalikan lagi kepada nilai-nilai kebudayaan. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh KDM itu bukan hal yang baru. Bahkan kita sebagai Muslim, di dalam surat Ar-Rum, di ayat suci Al-Quran dikatakan, telah nyata kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aidinas, akibat ulah tangan manusia, dan agar mereka merasakan akibatnya sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Pertanyaannya, jalan yang benar yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam mengelola tata ruang, mengelola lingkungan hidup kita hari ini? Nah, pengetahuan tradisional Patanjala yang didokumentasikan, diformalkan di dalam perda ini, itu jelas mengatakan bahwa konsep keseimbangan lingkungan hidup itu tergambar di dalam tata guna lahan. Gunung Kayan, Gawir Awian, Cinyusu Rumaten, Datarana di Sawahan, Sampalan Kebonan, Pasir Talunan, Walungan Rawaten, Legok Cayan, Lebak Balongan, Lembur Urusen, Cinyusu Rumaten, Walungan Rawaten, Basisir Jagaun. Dari hulu sampai hilir dijaga keseimbangan ekosistemnya, dan itu bagian dari warisan intelektual orang tua dulu kita di masa lalu yang saya kira hari ini perlu kita revitalisasi, perlu kita adaptasi kembali, perlu kita laksanakan kembali melalui implementasi Perda Patanjala ini. Yang keempat, filosofi Patanjala, Pak Bupati, itu tercatat di dalam naskah Amanat Galunggung abad 13, Prabu Guru Dharma Siksa ketika menjadi Raja Sunda sampai ke Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. Jadi dulunya Perda Patanjala ini sebagai dokumen negara di zaman abad ke-13, dan itu terputus, hari ini ditetapkan kembali oleh Kabupaten Sukabumi menjadi Perda. Di situ dikatakan di dalam naskah Amanat Galunggung, kuna urang ala liwirna Patanjala, maka ikutilah seperti cara Patanjala. Pata artinya air, jala artinya tubuh air atau das, daerah aliran sungai. Di dalam konsep Patanjala menyimpan 3 nilai filosofis penting. Yang pertama, ongkah-ongkah. Ongkah-ongkah artinya itu konsisten, istiqomah terhadap hukum kodratnya. Bagaimana hukum kodrat sungai, hukum kodrat air yang keluar dari gunung sampai ke susukan, susukan solokan, wahangan, wahangan sampai ke walungan, walungan sampai ke laut, basisir, kemudian menjaga daur hidrologi, siklus air, dan itu adalah bagian dari fitrahnya alam. Sehingga ketika air yang harusnya mengalir di bendung, gunung yang harusnya sebagai tempat daerah resapan air itu ditebang, itu telah melanggar fitrah sehingga terjadi longsor banjir. Bukan salah sungai, tapi itu salah manusia karena telah mengganggu tatanan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan hukum-hukum kodratnya. Dan Perda Patanjala ini semacam upaya untuk memahami apa itu hukum-hukum alam dan bagaimana cara kita beradaptasi menyesuaikan diri dengan hukum-hukum kodratnya. Yang kedua, nilai filosofis dalam Perda Patanjala ini yaitu kagelisan. Kagelisan artinya keselarasan. Keselarasan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, falsafah Patanjala ini mengandung nilai tapa. Tapa artinya kebijakan atau aturan tentang tata ruang dan tata wilayah. Oleh karena itu, pada akhirnya Perda Patanjala ini akan melahirkan 3 produk kawasan secara pengetahuan tradisional. Pertama, leuweung larangan. Leuweung larangan berfungsi sebagai sumber daya genetik untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Dia memastikan bahwa peradaban manusia dari generasi sampai ke generasi tetap terjaga. Itu fungsi leuweung larangan. Yang kedua, leuweung tutupan. Dia berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Dia memastikan udara tetap, iklim mikro tetap terjaga, baku mutu airnya tetap terjaga.
kualitas kesuburannya tetap terjaga. Itu dijaga oleh Leuweung Tutupan. Dan terakhir Leuweung Baladahan. Leuweung Baladahan adalah wilayah-wilayah yang memang diperuntukkan kegiatan budidaya, peningkatan produktivitas masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi dan pertanian dan lain sebagainya, sehingga keberlangsungan kehidupan manusia dari hulu sampai hilir tetap terjaga dengan memastikan larangan, tutupan, dan baladahan bisa bekerja sesuai dengan hukum fitrah dan hukum kodratnya. Terakhir, kita diingatkan oleh Prabu Dharma Siksa di dalam naskah Amanat Galunggung, pek jaga kabuyutan tisakali, mulyana kulit lasun di jarian batana Raja Putra benang pusakali. Lebih mulia kulit musang di tempat sampah daripada tempat-tempat yang memiliki nilai strategis dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, saya kira peraturan daerah ini semacam upaya untuk mengaktifasi kembali warisan intelektual masa lalu orang tua dulu kita, dan semoga apa yang sudah diwariskan oleh orang tua dulu kita bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk memajukan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah, Sukabumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Sukabumi yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertara harja. Demikian laporan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabrampes.